Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Channel. Oke, sahabatku, para pioner, Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan diberikan banyak rezeki. Amin. Oke, teman-teman, di video ini saya akan melanjutkan tentang updatean terbaru daripada core team ya terkait masalah mainnet. Di video saya sebelumnya saya tidak membahas tentang roadmap sepenuhnya ya karena durasi video yang terlalu panjang. Oke, di sini saya akan bahas lagi tentang updatean daripada core team yang dimana di sini di bagian roadmap itu ada perbincangan yang ada pemberitahuan, mohon maaf ya, ada pemberitahuan yang perlu kita bahas teman-teman, yang perlu kita bahas terkait masalah mainnet di fase ketiga ini teman-teman. Oke, langsung saja kita cek di TKP di bagian roadmap ini teman-teman ya. Nah, kita akan bahas di bagian sini ya, di bagian fase ketiga mainnet ini teman-teman. Nah, ini sangat panas sekali diperbincangkan ya. Oke teman-teman, karena ini tulisan bahasa Inggris, untuk mempermudah kita memahami updatean daripada core team, kita bisa menggunakan Google Translate teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman tekan saja layarnya ya, di bagian ini kita tekan, kita sampai sini ya, terus scroll ke bawah ya, seperti ini. Aduh, kita ulang ya, mana tadi? Nah sini ya, kita tekan seperti ini ya, kita birukan. Nah di sini seperti ini. Oke, nah sampai sini. Oke, sampai sini dulu, lalu kita klik di bagian atas sebelah kiri ada tulisan translate ya. Nah, klik sini supaya kita ini lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh core team. Oke teman-teman, nah maka tampilannya akan seperti ini. Kita langsung pilih saja di bagian ini teman-teman. Sebentar, kita pilih di bagian roadmap ini teman-teman ya. Nah di sini lalu kita, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, ini kan masih tulisan bahasa Inggris semua ya. Nah kita langsung klik saja di bagian titik 3 sebelah kanan dari handphone kita, sudut kanan ya, kita pilih terjemahkan, lalu kita klik di bagian Indonesia ini. Oke, sudah ya. Nah, sudah seperti ini berarti kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dari updatean dari core team teman-teman. Dan ini ya, ini dari situs Kryptonic ya tadi ya. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, ini sama yang diupdate oleh core team teman-teman. Ini versi Indonesianya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini karena panjang sekali dari white paper ini yang sudah dirilis oleh core team. Dari fase pertama, dari beta, fase pertama testnet, kemudian nanti di bagian fase ketiga ini fase kedua testnet, kemudian fase ketiganya ya, yaitu mainnet. Nah, di sini yang akan saya bahas tentang di fase ketiga karena kita sudah menginjak di fase ketiga teman-teman. Nah, di fase ketiga itu yaitu di bulan Desember ini teman-teman. Nah, artinya ini ada hal yang penting yang perlu kita ketahui untuk bulan ini teman-teman. Saya akan bacakan ya, fase ketiga jaringan utama, yaitu fase ketiga ini ya, pada bulan Desember 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Oke, pada bulan Desember 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Oke, migrasi saldo pioner dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Otentikasi KYC dari pioner mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan perintis agar berhasil menyelesaikan verifikasi Pi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi, dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami. Mainnet akan memiliki 2 periode teman-teman. Nah ini yang perlu kita bahas ya, bahwa di bulan Desember ini itu nanti akan terjadi mainnet bulan 2 periode ya, 2 periode, 2 gelombang lah seperti itu ya. Yang pertama, periode pertama itu pada awalnya mainnet dengan firewall yaitu jaringan tertutup. Nah nanti ada yang sistem namanya mainnet tuh melalui jaringan tertutup teman-teman. Dan periode yang kedua itu kemudian itu buka mainnet yaitu jaringan terbuka secara full lah seperti itu. Dan ini kita bahas lagi di bawahnya teman-teman. Jadi untuk mainnetnya di bulan Desember itu ada 2 periode ya kesimpulannya.
Yang pertama itu awalnya mainnet dengan firewall, yaitu dengan jaringan tertutup. Kemudian yang kedua, periode kedua itu dan kemudian buka mainnet, yaitu jaringan terbuka. Nah, periode untuk jaringan tertutupnya, periode ini akan dimulai pada Desember 2021. Ini untuk periode jaringan tertutup teman-teman ya. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan berdasarkan pilihan Pioneer untuk membeli barang, ya kan, dan layanan di aplikasi Pi. Mentransfer ke Pioneer lain atau dikunci selama durasi waktu pembaruan peta jalan Pi untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Namun periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Oke teman-teman. Jadi untuk periode jaringan tertutup ya, periode ini tuh dimulai Desember ini teman-teman. Masih tertutup sifatnya. Ya, untuk mainnet di bulan Desember ini artinya belum umum dibuka mainnetnya. Ini sangat menarik ya. Mainnet ada 2 periode ya, seperti itu. Mulai dari jaringan tertutup, nanti langsung jaringan terbuka seperti itu ya. Nah, untuk jaringan tertutup ini itu saldo apapun yang dimigrasikan ya buat kita, yaitu ke mainnet itu dapat digunakan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, dapat digunakan berdasarkan pilihan Pioneer. Mau membeli barang ya kan, dan layanan di aplikasi Pi seperti yang sudah yang apa namanya, aplikasi-aplikasi atau website yang sudah lulus di hackathon kemarin itu, atau developer-developer yang sudah bekerja sama dengan CoinPi seperti Pichain Mall ya kan, dan lain sebagainya, banyak lah ya, Pitogo dan lain sebagainya. Banyak sekali yang apa namanya, ekosistem yang sudah mendukung bekerja sama dengan CoinPi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di keuntungan dari pendekatan 2 periode ke mainnet. Nah, di sini ada beberapa keuntungan ya. Memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Pendekatan ini memberikan waktu untuk jutaan perintis di seluruh dunia untuk lulus KYC, membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Mentransisikan aplikasi Pi yang digunakan di testnet ke mainnet dan iterasi pada modifikasi dan penyesuaian apapun pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Hanya sebagian kecil dari perintis yang mampu menyelesaikan KYC mereka sekitar peluncuran mainnet. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan terus meluncurkan solusi KYC ke lebih banyak perintis dan membantu mereka menyelesaikan KYC mereka. Jika kita pindah langsung dari testnet ke jaringan terbuka, ini berarti bahwa perintis yang mampu KYC sebelum yang lain akan memiliki Pi yang tersedia untuk digunakan di luar platform Pi, sementara perintis yang masih menunggu untuk menyelesaikan KYC mereka belum memiliki hak istimewa ini. Nah, kecepatan di mana Pioneer di seluruh dunia dapat menyelesaikan KYC mereka akan bergantung pada kecepatan Pi, kecepatan di mana setiap pembaruan peta jalan Pi komunitas lokal menyediakan tenaga kerja kerumunan validator KYC, serta kecepatan di mana masing-masing perintis berpartisipasi dalam KYC. Oke teman-teman, memiliki jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Dengan cara ini, semua perintis yang bersedia dan mampu menyelesaikan KYC mereka dalam jangka waktu yang wajar dapat menggunakan Pi mereka di luar platform Pi sekaligus. Mengingat bahwa konektivitas eksternal antara pembaruan peta jalan Pi, blockchain dan blockchain atau sistem lainnya tidak diperbolehkan selama periode jaringan tertutup. Ini lebih lanjut membantu perintis fokus pada transisi ke mainnet tanpa pengaruh apapun di luar Pi blockchain. Oke teman-teman, periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal, konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas
Ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pioner. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi dengan yang sebenarnya. Saat ini, perintis KIC akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian, periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Bisa lepas kunci dengan bukan ya. Selain itu, jaringan tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan Pi asli yang berbeda dari testnet. Data yang dikumpulkan selama jaringan tertutup akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan formula apapun jika perlu untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Verifikasi KIC dan transfer saldo mainnet. Nah, atau KIC itu singkatan dari Know Your Customer atau Client ya. Adalah proses verifikasi identitas. Oke teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, saya akan bahas tentang KIC untuk video berikutnya. Dari updatean core team masalah fase ketiga mainnet teman-teman ya. Saya akan ulang simpulkan dari updatean ini teman-teman. Jadi di fase ketiga ini teman-teman ya, di fase ketiga ini itu ada yang namanya mainnet secara tertutup dengan firewall ya, firewall yaitu jaringan tertutup seperti itu. Ada juga yang dengan mainnet periode kedua yaitu dengan buka mainnet atau jaringan terbuka gitu ya. Dan itu jaringan terbuka itu kita belum tentu tahu apakah di bulan Desember ini atau di awal tahun 2022 kita belum tentu tahu ya. Itu tergantung nanti update daripada core team teman-teman. Jadi untuk bulan Desember ini intinya masih mainnet dalam periode terbuka teman-teman ya, dimana nanti kita di situ ya koin Pi kita ini tetap nanti ada nilainya teman-teman ya. Kita bisa tukarkan barang ya di aplikasi yang sudah mendukung bekerja sama dengan koin Pi seperti PiChain Mall. Kemudian ada P-Market ya .id juga untuk Indonesia ya kan. P-Market Indonesia itu ya khususnya. Ada juga banyak sekali Pitogo dan sebagainya ya, ekosistem yang sudah dibuat oleh core team yang bekerja sama dengan Pi Network. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah isu-isu bahwa koin kita nanti tidak ada gunanya gitu ya. Pasti ada gunanya. Kita tunggu saja ya. Dari Desember ini saja sudah ada kabar yang baik gitu loh. Selama kita sudah menambang ya. Kalau intinya kalau teman-teman nggak percaya silakan ya. Silakan saja. Buat teman-teman yang nggak percaya terserah mau menambang lagi atau tidak ya. Karena ini sudah menjadi ujung tanduk lah seperti itu ya untuk tahun-tahun ini, bahwa core team sudah menyampaikan ya untuk mainnetnya itu ada 2 periode. Ada periode tertutup, ada periode terbuka ya. Dan untuk saat ini kita masih mainnet dalam periode tertutup teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Terkait masalah isu masalah koin Pi kita belum bisa ditukar ke exchange yang lain seperti Indodax, cryptocurrency toko kripto seperti itu ya, atau Binance ya kan, atau Huobi yang market exchange untuk kripto ya seperti itu. Kalau di Indonesia kan ada toko kripto Indodax ya. Kalau untuk exchange luar seperti Huobi, kemudian Binance ya kan. Nah, alasannya kenapa koin-koin kita belum bisa ditukarkan di market mereka, di exchange mereka, karena itu nanti ada exchange yang baru khusus memang untuk Pi Exchanger teman-teman. Di video berikutnya nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya ya untuk exchange Pi Network ya. Jadi koin Dr. Nicholas ini akan menciptakan exchange sendiri teman-teman ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan exchange mereka. Itulah sebabnya nanti ada 2 periode ini teman-teman. Itu asumsi ya. Ada periode masalah mainnet ya. Untuk pertama mainnet tertutup, kemudian yang kedua nanti ada mainnet yang namanya mainnet terbuka. Semuanya bisa mengetahuinya nanti ya.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan terkait masalah mainnet teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan penjelasan yang lebih ya, pengetahuan Bapak Ibu semuanya terkait masalah isu koin Pi Network yang tidak bisa ditukar di exchange manapun gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat yang lainnya juga. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.